kembali lagi di video pembelajaran. Kali ini di mata pelajaran bisnis online kelas 11 kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran. Pada video kali ini kita akan membahas komponen dan cara kerja pemasaran online. Apa sih komponen itu? Oke, komponen adalah bagian dari keseluruhan atau unsur yang membentuk suatu sistem atau ekosistem. Kemudian, komponen bisnis online adalah bagian atau komponen-komponen yang saling bekerja sama sehingga tercipta sistem bisnis online yang utuh. Di mana untuk membentuk suatu bagian yang utuh, maka komponen yang diperlukan harus lengkap. Oke. Adapun beberapa komponen-komponen dalam pemasaran bisnis online, yaitu 1. Konten marketing, di mana tujuan konten marketing adalah berupaya menarik calon konsumen dengan cara menyediakan beragam informasi dari yang dicari konsumen. Konten merupakan alat untuk menarik prospek dan pelanggan potensial ke website, toko online atau e-commerce, dan blog. Bentuk dari konten dapat berupa artikel, blog, how-to, e-book, presentasi video, dan audio. Sini ada artikel dan blog. Apa sih bedanya artikel sama blog? Oke, artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media online maupun cetak, dan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Sedangkan blog itu sama-sama karya tulis, akan tetapi kalau artikel itu dipublis di media online dan cetak, kalau blog itu hanya di internet. Ya. Jadi artikel dan blog itu sama-sama karya tulis, akan tetapi kalau artikel dipublish di internet, di majalah, koran, dan lain-lain, artinya ini di media cetak atau maupun media online, akan tetapi kalau blog hanya bisa dicari di internet. Kalau artikel itu meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Kalau blog itu ya juga bisa meyakinkan, mendidik, menghibur, maupun menyampaikan pendapat, menulis pengalaman, cerita, dan lain sebagainya. Kalau di blog itu lebih bebas mau menulis apa. Oke. Nah, ini contoh dari artikel. Kalau artikel bisa dimuat di majalah, koran, di media sosial juga bisa, di internet. Dan ini adalah gagasan strategi memasarkan bisnis franchise di 2018. Ya, ini contoh dari artikel ya. Kemudian ini contoh dari blog. Kalau blog itu hanya bisa dilihat di internet. Oke, next. Ini ada contoh dari how-to, ada WikiHow, yaitu bagaimana cara memakai masker medis, kemudian bagaimana cara membuat cairan pembersih tangan. Nah, di sini tuh isinya tuh cara-cara gitu, how to gitu ya. Next, komponen yang kedua adalah search engine marketing. Search engine marketing atau SEM. Search engine, mesin pencari atau search engine marketing itu. Search engine marketing adalah aktivitas marketing menggunakan iklan berbayar yang muncul pada mesin pencari atau search engine seperti Google. Berbeda dengan SEO yang mendatangkan pengunjung ke website tanpa berbayar, kalau SEM itu salah satu cara berbayar untuk mendatangkan trafik ke website. Google menjadi rujukan pencarian di internet, mencari perusahaan, produk, brand, atau kata-kata.
Kunci penting terkait produk sebaiknya bisa merujuk ke informasi di website, search engine marketing. Next, email marketing. Email marketing memiliki fungsi untuk tetap menjaga hubungan baik dengan klien atau prospek bisnis kita, sehingga kita tetap terlintas di pikiran mereka saat mereka membutuhkan sesuatu. Email marketing umumnya dipahami sebagai email berisi materi promosi yang ditujukan kepada kelompok pengguna internet melalui email untuk mempromosikan suatu produk atau jasa. Oke, silahkan bisa cek email kalian masing-masing. Di situ ada email marketing nggak? Biasanya yang mengunduh aplikasi apa atau mencari apa terus memasukkan email, biasanya nanti akan ada promosi melalui email. Contohnya aja Shopee, Tokopedia, Bukalapak yang pernah login, tentu biasanya akan ada promosi di situ. Ada dari Grab dan lain sebagainya, banyak sekali. Bisa cek sendiri di email masing-masing, di situ ada email marketing apa enggak. Next, online public relation atau IPR, public relation, menjaga hubungan baik dengan pelanggan ya. PR atau public relation ya. IPR, electronic public relation, cyber PR, online PR atau PR on the net adalah kegiatan PR atau public relation yang menggunakan internet sebagai media komunikasi. Di sini public relation itu tugasnya itu menjalin komunikasi yang baik kepada pelanggan maupun calon pelanggan. Media internet dimanfaatkan oleh PR untuk membangun merek atau brand dan memelihara kepercayaan publik. Strategi online PR adalah membidik situs berita dan komunitas online yang berorientasi khusus. Keuntungan PR atau public relation dalam menggunakan internet: 1. Informasi cepat sampai pada publik bagi PR. Internet dapat berfungsi sebagai iklan, media, alat marketing, sarana penyebaran informasi, dan promosi. Siapapun dapat mengakses internet. Tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Waktu bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Internet dapat membuka kesempatan melakukan hubungan komunikasi dalam bidang pemasaran secara langsung. Next, social media marketing. Sosial media sudah nggak asing lagi ya buat kita. Setiap hari pasti kita mengakses media sosial. Ada Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+. Banyak banget ya sosial media. Media sosial adalah sebuah media sosial yang memungkinkan para pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Media sosial merupakan alat promosi bisnis yang efektif karena dapat diakses oleh siapa saja, sehingga jaringan promosi bisa lebih luas. Media sosial menjadi bagian yang sangat diperlukan oleh pemasaran bagi banyak perusahaan dan merupakan salah satu cara terbaik untuk menjangkau pelanggan dan klien. Ya, jadi sosial media itu juga penting. Gunakan sosial media dengan baik, dengan bijak. Bisa untuk marketing, bisa memulai usaha dengan menggunakan media sosial gitu ya. Next, online advertising. Meski banyak alat pemasaran online yang tersedia secara gratis, online advertising tetaplah penting. Kemampuannya dalam menjangkau konsumen yang lebih besar menjadi keunggulan utamanya. Online advertising adalah metode periklanan dengan menggunakan internet dan World Wide Web atau WWW dengan tujuan menyampaikan pesan pemasaran atau promosi untuk menarik pelanggan. Iklan umumnya memiliki tujuan, yaitu branding dan sales atau sekaligus keduanya.
Setelah menentukan tujuan, maka bisa dipilih berbagai media sesuai profil target market dan juga budget yang sesuai. Berbagai media online, search engine seperti Google AdWords dan sosial media bisa jadi sarana online advertising. Ini adalah contoh Google AdWords. Jadi iklan di Google gitu ya. Kemudian berada di posisi 1 itu bagaimana? Nanti kita akan belajar ya bagaimana membuat Google AdWords atau iklan di Google gitu ya, muncul kemudian seperti ini. Online advertising ya. Iklan di Google ya atau Google AdWords. Next, website. Website merupakan media promosi yang paling populer. Website dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang saling terkait di mana masing-masing dihubungkan dengan hyperlink. Pada umumnya, tujuan pembuatan website untuk mendatangkan pengunjung potensial sebanyak-banyaknya dengan harapan semakin banyak orang yang dapat melihat informasi yang disediakan pada website tersebut, maka semakin banyak pula orang yang mengenal dan tertarik pada produk atau jasa yang ditawarkan. Ini ada contoh website. Website nanti bisa belajar menggunakan WordPress sama blog ya. Nanti bisa belajar mengaplikasikan membuat website melalui Blogger dan WordPress. Silahkan bisa mulai belajar dulu searching WordPress sama Blogger. Next, konversi atau conversion. Konversi adalah teknik memetakan kunjungan sebuah website atau toko online. Penjual harus mampu menganalisis komposisi kunjungan, seperti berapa banyak pengunjung website, berapa persen pengunjung dan berapa persen pengunjung yang mengklik tombol pembelian, dan berapa persen orang yang benar-benar membeli. Teknik memetakan kunjungan ya. Landing page. Nanti ada juga landing page adalah halaman dalam website yang didesain khusus dengan mindset marketing. Halaman inilah yang ditampilkan ketika pengunjung mengakses website dari hasil pencarian berbayar atau paid search. Jadi nanti akan muncul berapa persen orang yang mengklik, terus berapa persen yang mengunjungi website, nanti bisa dilihat ketika kalian sudah belajar membuat website. Jadi bisa dimonitor gitu ya perkembangan dari website, apakah website ini menarik atau website ini masih banyak perlu dirombak karena masih sedikit yang mengunjungi atau masih sedikit yang mengklik tombol pembelian dan lain sebagainya. Next adalah cara kerja pemasaran online. Pemasaran online sangat penting dilakukan agar pengguna internet dapat mengetahui produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Sebelum melakukan pemasaran online, maka harus mengetahui cara kerja pemasaran online agar pemasaran yang dilakukan berjalan dengan lancar sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu memiliki media sosial yang digunakan sebagai sarana pemasaran online. Media sosial yang digunakan biasa berupa layanan online komersial atau membentuk situs internet sendiri. Berikut adalah cara kerja pemasaran online. Satu adalah awareness. Pertama, awareness atau kesadaran. Awareness atau kesadaran. Tahap pertama yang dilakukan pemasar atau marketer dalam memasarkan produknya adalah menumbuhkan kesadaran.
Dalam melakukan pemasaran, maka kesadaran dari konsumen yang dituju harus ada. Oleh karena itu, pemasar membangun kesadaran konsumen dengan memasang iklan terlebih dahulu di media sosial. Jadi, pemasar itu memperkenalkan dulu kesadaran, memperkenalkanlah kepada khalayak umum tentang produknya untuk menciptakan kesadaran bahwa ada produk ini toh ya. Kedua adalah interest atau ketertarikan. Kesadaran yang dibangun oleh para pemasar terhadap konsumen akan muncul ketertarikan konsumen setelah membangun kesadaran pada konsumen. Dengan adanya ketertarikan tersebut, maka konsumen akan mencari tahu tentang produk yang dipasarkan oleh pemasar melalui media online, di mana nanti konsumen bisa melakukan pencarian melalui Google, Yahoo, jaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Jadi setelah sadar, kemudian konsumen itu biar tertarik dengan produk kita, terus searching tentang produk kita gitu ya. Next adalah desire atau keinginan. Adanya kesadaran dan ketertarikan dari konsumen yang ditunjang dengan pencariannya melalui media online atau mesin pencari akan menimbulkan keyakinan konsumen akan produk yang dipasarkan tersebut. Timbulnya keyakinan yang ada pada konsumen akan memengaruhi keinginan konsumen, sehingga konsumen berkeinginan untuk mencoba produk atau jasa dengan mencari keterangan lengkap produk tersebut melalui situs web. Jadi pertama itu di sini menciptakan kesadaran akan produk kita. Konsumen sadar dengan produk kita itu ada produk seperti ini gitu ya. Kemudian ketertarikan. Setelah tahu ada produk ini ya, kemudian tertarik produk ini apa sih? Terus dicari tahu melalui media sosial, mencari apa kegunaan produk tersebut ya. Kemudian keuntungannya itu apa. Setelah mengetahui semua tentang produk, kemudian konsumen punya keinginan nih, ini produknya bagus. Terus konsumen berkeinginan atau desire, keinginan untuk membeli. Yang terakhir adalah action. Setelah berkeinginan, kemudian konsumen action atau tindakan, yaitu konsumen tindakannya adalah apa? Tindakannya adalah menggunakan barang atau jasa tersebut. Tindakan merupakan tahap terakhir sebagai penentuan dari pihak konsumen terhadap produk atau jasa. Dengan adanya kesadaran yang memicu timbulnya ketertarikan yang pada akhirnya memunculkan keinginan dari konsumen untuk mencoba barang atau jasa yang dimasarkan, yaitu mencoba barang yang dipasarkan, akan direalisasikan dengan melakukan tindakan yang bertujuan menggunakan barang atau jasa tersebut. Nah, nanti di sini konsumen action tindakannya itu membeli karena dia ingin menggunakan barang tersebut. Kepercayaan konsumen dalam bisnis online merupakan salah satu hal yang penting untuk memasarkan sebuah produk yang dihasilkan. Pemasar perlu mendapatkan kepercayaan para konsumen agar kegiatan pemasaran dengan media online berhasil, di mana untuk meraih kepercayaan dalam pemasaran online diperlukan beberapa hal seperti berikut. Bagaimana cara meraih kepercayaan konsumen? Pertama, menampilkan semacam testimoni atau pembuktian dari beberapa pihak tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Testimoni sangat diperlukan agar calon konsumen dapat percaya atau menjadi konsumen dari suatu produk. Nah, nanti pembuktian atau testimoni ini bisa ditulis di blog, di website, kemudian di-upload di media sosial, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Kemudian kalau melalui marketplace itu nanti ada penilaian ya, biasanya di situ konsumen pembeli itu memberikan penilaian kepada produk
yang sudah kita berikan dengan memberikan bintang 4, 5 dan lain sebagainya. Jangan sampai konsumen itu memberikan bintang 1, 2. Konsumen juga bisa memberikan foto atau ulasan kalau di marketplace ya, seperti Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Jadi wajib banget buat pemasar untuk menampilkan pembuktian atau testimoni. Yang kedua adalah desain website. Blog harus menarik, hal-hal yang harus diperhatikan. Menampilkan beberapa gambar atau foto yang berhubungan dengan produk atau jasa yang ditawarkan, di mana menampilkan gambar adalah sebuah keharusan, serta harus dipastikan gambar-gambar yang ditampilkan berkualitas dan informasi yang ditampilkan sangat lengkap. Ya, diusahakan juga gambar atau fotonya itu adalah gambar yang diambil oleh kita gitu ya. Jangan mengambil dari produk orang lain karena itu akan melanggar hak cipta. Menampilkan gambar atau foto produk atau jasa. Ya, di sini foto gambar produk jasa itu harus menarik, yang harus estetik gitu ya. Nanti bisa lihat dulu dari belajar dulu, lihat dari produk-produk yang serupa itu seperti apa, kemudian dimodifikasi yang lebih menarik. Tapi Ibu ingatkan jangan sampai mengambil gambar dari orang lain karena itu akan melanggar hak cipta. Ya, nggak boleh seperti itu. Yang kedua adalah bahasa periklanan dan desain website. Adapun bahasa periklanan dan desain web dalam pemasaran online merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan kunjungan pelanggan ke web. Jadi kalau nanti menulis di website itu pertimbangkan juga bahasanya itu jangan terlalu alay gitu ya, yang enak dibaca. Oke, itu saja untuk video kali ini.